66. Jadi saudara jangan tuh semua dihubung-hubungkan. Oh 666, oh itu nanti nggak boleh. Karena saya tidak percaya dengan teori konspirasi. Baik Pak, ini ada pertanyaan dari, jangan itu yang baru masuk terakhir, jangan dimasukin ya, admin sudah mengerti. Oke, lanjut, jangan dimasukin Ibu admin, karena telat. Oke, apakah NWO, New World Organization, semua agama bergabung menjadi satu agama, juga dinyatakan atau disinggung dalam Alkitab? Itu pertanyaan satu. Pertanyaan kedua ada di chat sini Pak, di Zoom. Apa New World Organization apa Pak? Dan penjelasan Bapak tentang microchip terhenti, bisa dijelaskan. Ketiga, beberapa waktu yang lalu ada yang pernah merekam awan berbentuk kuda putih yang sedang berlari di langit. Juga ada merekam malaikat-malaikat sedang meniup sangkakala. Apakah itu sebagai tanda dari materai yang dibukakan dan sangkakala dari Wahyu 8? Silakan Pak. Satu saya mau jawab yang New World Order tadi. Satu agama, satu bahasa, satu dunia. Saudara amatin ya, seluruh dunia ini tidak pernah ada kewajiban untuk menggunakan bahasa Inggris. Saudara harus percaya dulu, sekalipun di zaman kolonialisme, ya. Tidak ada kewajiban, tapi kalau saudara mau menang, mau melawan Inggris, saudara mau pergi ke Inggris, saudara harus bisa bahasa Inggris. Karena Inggris saat itu dia pergi ke seluruh dunia, banyak orang bisa berbahasa Inggris. Jadi bukan paksaan untuk berbahasa Inggris. Berbahasa Belanda, berbahasa Jerman, waktu Hitler dia kuasain seluruh Eropa, nggak ada kewajiban berbahasa Jerman. Ya. Nggak berbahasa, tapi ketika Islam menguasai dunia, maka seluruh dunia harus bahasa Arab. Satu bahasa. Kembali ke Kejadian 11. Maka mereka itu satu bahasa, satu budaya. Ya. Kejadian 11 kan, satu bahasa, satu budaya. Saudara tahu, kalau mau jadi Islam itu, saudara harus pergi ke Arab. Saudara harus berkiblat kepada Arab. Menjadi Islam itu berarti menjadi Arab. Walaupun beberapa yang lain bilang, oh jadi Islam itu bukan jadi Arab. Makanya mereka bukan Islam. Mereka sudah bercampur dengan kejawen, sudah bercampur macam-macam. Mereka bukan Islam lagi. Ya, namanya Islam sesuai dengan Al-Quran. Kalau saudara mau jadi Islam, saudara harus melakukan sesuai dengan Al-Quran. Kalau saudara mau jadi Kristen, saudara harus sesuai dengan apa kata Alkitab. Kalau saudara mau sesuai dengan Alkitab, maka saudara akan meninggalkan semua ritual-ritual dan simbol-simbol di dalam gereja Anda. Kalau Anda menjadi seorang Islam melakukan sesuai dengan Al-Quran, maka nggak ada ceritanya Islam Nusantara ya yang masih kejawen dan segala macam. Saudara harus jadi Arab, karena saudara nggak boleh berdoa nggak pakai bahasa Arab, sholatnya pakai bahasa Arab, azan boleh nggak? Saudara azan pakai toa, ya Dewa Maha Besar, Muhammad, utusan Tuhan, utusan kan nggak boleh, utusan dewa kan nggak boleh. Mereka harus pakai Allahu Akbar, kan harus begitu kan, harus pakai bahasa Arab. Coba azannya, nggak mungkin pakai bahasa Belanda, ya, nggak bisa, nggak suruh pakai bahasa Jerman, ya, nggak bisa, harus pakai bahasa Arab, nggak bisa. Jadi satu dunia ini adalah Islam. Dan nanti Wahyu 13 tadi ya, Wahyu 13 sudah lihat di layar, mereka akan disuruh dipaksa untuk menyembah 666 dengan patungnya ya. Itu satu. Itu nanti kebangkitan Islam. Saudara tahu, kan tadi Wahyu 13 yang pertama, binatang itu sudah mau mati, tapi kemudian ada naga yang lain ya. Itu naganya beda sama Wahyu 12. Disembuhkan sama naga. Ya, saudara tahu naga yang lain ya, karena ini tidak tertulis, saya tidak boleh menafsirkan, tapi saudara nanti bisa mengerti, memahami. Naga yang lain, ada naga yang disebut lagi dalam Wahyu 13, itu menyembuhkan binatang ini. Udah mau mati nih orang-orang Islam ini. Islam udah nggak laku di seluruh dunia, udah banyak ditinggal. Kecuali dia maksa pakai pedang, kayak kemarin Yudi Mulyana sama Ali Makrus dipersekusi. Tetapi sekarang pada kenyataannya Islam sudah lemah, tapi nanti tiba-tiba Islam bangkit dan menjadi agama dunia. Tiba-tiba, ya, begitu. Itu nanti dipaksa satu agama, satu bahasa. Yuk. Ada pertanyaan, Pak? Silakan. Silakan. Sebutkan nama dulu ya. Halo, saya dari Tomohon. Ini
saya menyampaikan sebuah pertanyaan dari grup Facebook Gereja Tanpa Gedung. Kurang keras suaranya. Bagaimana? Suaranya kurang keras. Kurang keras. Baik, sebentar ya. Halo, saat ini Ya. jelas? Ya. Ya, mohon admin juga lihat di Gereja Tanpa Gedung di grup karena ada yang ikut interaktif. Tapi saya bacakan dulu ini dari Bapak Luki Sarewan di Manado, Pastor. Ya. Nah, ada dua pertanyaan karena tadi sempat terputus ini Facebooknya. Jadi gini, jika memang ada perbedaan, apa perbedaan pesan atau yang dimaksud isi serta teologianya? Pesan Tuhan kepada Bapak dengan Daniel dan Yohanes di Patmos. Apa perbedaan pesan Tuhan secara teologi, isi teologianya kepada Bapak dengan Daniel dan Yohanes di Pulau Patmos? Lalu, sehingga Bapak menyampaikan isi mimpi dan penglihatan itu. Dan apa makna kata mimpi dan penglihatan dalam pengalaman spiritual Bapak? Lalu apakah ada persamaan atau perbedaan makna itu pengalaman Daniel dan Yohanes? Terima kasih. Ya. Dari Luki Saryawan. Di atas. Jadi banyak orang menuduh bahwa Yohanes mengutip Daniel. Itu sangat salah karena Yohanes dengan Daniel itu jelas berbeda, mereka itu di masa yang berbeda. Daniel bernubuat tentang Yesus dan kelahiran bangsa-bangsa Arab melalui Islam. Yohanes menyampaikan kebangkitan Islam dan kedatangan kembali antikristus. Jadi melanjutkan, jadi wahyu itu melanjutkan Daniel. Daniel stop sampai ke bangsa-bangsa Arab ini yang bangkit. Ya, itu pun hanya cerita sedikit ya tadi ya, hanya cerita sampai ke Mid Arab, bangsa bercampur, ya, hanya sampai situ. Tapi kemudian si Wahyu, si Yohanes ini menjelaskan nanti kedatangan orang Islam, kebangkitan orang Islam ini, ya dengan 10 khilafah, dengan 7 tanduk, 7 kepala dengan 10 tanduk yang akan mengalahkan orang-orang kudus Bizantin, orang-orang Kristen zaman itu ya. Dan kemudian mereka melemah, luka. Kenapa? Mereka perang dan mereka kalah, sempat menang tapi kemudian kalah lagi. Mereka benar-benar kalah dan bangkrut sampai mau mati. Islam sampai sudah ditinggal banyak orang. Orang semua ada Islamofobia di seluruh dunia. Ya, orang rame-rame meninggalkan Islam, bahkan orang dari negara Islam pergi kemari, mereka saya baptis banyak sekali ya, dan ada satu gereja di Berlin, 1000 orang jemaatnya itu semua orang dari ex-Islam semua, ya dari gereja Syria, gereja Iran, itu mengerikan sekali mereka. Tapi nanti akan ada kebangkitan antikristus, yaitu antikristus tadi yang disebut dengan bagi versi orang Islam Al-Mahdi. Saya nggak sempat menjelaskannya ya tadi ya. Al-Mahdi itu adalah nabi palsu yang kedua. Dulu saya bilang Al-Mahdi itu antikris, tapi sekarang saya baru ingat, kan ada the ram, ada lamb. Nah, itu baru saya ajarkan sekarang bahwa nabi palsu, nanti ada lagi Dajjal, itulah antikris. Yang tadi yang the beast-nya tadi ya, the beast-nya itulah antikris Dajjal itu. Al-Mahdi itu nanti jadi nabi palsunya. Ya, yang sama, dia akan jualan nama Yesus, dia akan sebagai orang yang terjanjikan, dan dia akan memaksa seluruh dunia satu bahasa, satu peraturan. Kenapa? Karena secara ekonomi mereka nggak bisa jual beli kalau nggak pakai tanda 666 di dahinya. Balik lagi, jadi teologisnya tadi itu adalah sebuah teologis kelanjutan. Yohanes melanjutkan Daniel. Nah, saya belum cerita tentang mimpi saya tentang antikristus. Ya, saya mau jawab dulu yang microchip. Microchip tadi, ya. Bagaimana microchip? Kenapa nggak diselesaikan? Microchip itu angkanya bukan 666, tapi 6 diduga 666. Tadi barcode ya, diberikan barcode tadi. Tapi itu nggak ada hubungannya. Kenapa? Karena itu baru dugaan, dan sekarang bukan pakai barcode yang 666 lagi, tapi sekarang bahkan bukan pakai barcode yang itu, sekarang sudah pakai acak, pakai gambar acak. Jadi itu bukan 666, tapi ditaruh di dahi, Pak. Itu nggak ada hubungannya selama saudara tidak disuruh menyembah. Baik lagi, 6-6-nya sudah salah, di dahinya juga salah.
Hitunglah angka, balik lagi, kata komputer, C-O-M-P-U-T-E-R, kalau dijumlah itu 666. Dulu saya sampai takut pakai komputer, ya, sampai saya nggak berani pegang komputer, dan saya sudah cerita bahwa akhirnya saya ketakutan, karena komputer itu 666, jumlah angkanya. Tetapi itu kan bukan antikris, nyatanya sampai hari ini kan saudara masih pakai komputer, hari ini kita pakai komputer, ya. Hari ini kita pakai produk dari komputer. Nah, kemudian, apa teologi saya yang saya sampaikan hari ini? Nah, saya mau cerita dulu nih, mimpi saya sebelum pertanyaan yang lain. Saya berkali-kali mimpi ini dari saya SMA, dari saya SMP malah. Saya baru baptisan Roh Kudus. Kita belum gegeran rapture, karena gegeran rapture baru tahun 92, baru mulai muncul lagi. Ya, Filipus Jung Ilkuk. Nah, tapi sebelum itu saya mendapat banyak sekali penglihatan. Suatu ketika saya lagi jalan, tiba-tiba saya terbang. Ya, ada suara trompet, terus saya terbang. Terus saya ngelangkat, saya terbang, pokoknya saya terbang aja begitu, terbang. Nah, di banyak penglihatan itu, kemudian saya pergi ke satu tempat, ya, itu seperti hutan, tapi tempatnya indah, nggak seperti hutan di Indonesia, seperti hutan di Eropa, ya. Itu tempatnya indah sekali. Nah, itu yang pertama. Dan kedua, tuh saya ngelihat mimpi dan penglihatan yang kedua itu ya. Jenis, karena saya puluhan kali saya mimpi tentang ini. Yang kedua, saya ngelihat ada kakak saya di sana, ada keluarga saya, sanak famili saya. Terus saya bangun, saya lega, oh keluarga saya semua ikut pengangkatan. Saya berpikir kompleksnya bahwa kita tidak mengalami aniaya, kita tidak ada antikris. Kita diangkat sebelum antikris. Dulu saya percayanya itu diajarinya. Kemudian, mimpi saya yang ketiga, jenis mimpi yang ketiga, karena itu berkali-kali mimpinya. Sama, makin jelas gitu, makin jelas. Waktu saya tidur, habis saya ketemu dengan Tuhan Yesus tahun 2013 akhir, 2014, itu saya masih ingat, saya lupa ya, 2014 awal itu ada tanggalnya, saya masih ada simpen tanggalnya. Saya ngimpi, Tuhan Yesus datang, malaikat Tuhan datang kepada saya, terus saya tulis di Messenger, saya pesan ini kepada seluruh sanak famili saya, satu tentang pengampunan, ya tentang pengampunan dan tentang kekudusan. Itu saya tulis ke mereka, karena ada beberapa dari saudara keluarga besar saya yang belum bisa mengampuni. Istri saya suruh berdamai dengan musuh-musuh kami waktu itu. Saya suruh telepon satu-satu supaya kita pemberesan. Pesan Tuhan itu nyata, saya dalam mimpi itu saya bermimpi. Jadi seperti mimpi di dalam mimpi, tetapi itu begitu nyata sekali, mimpi-mimpi itu, dan kemudian waktu itu saya dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Dalam mimpi itu saya tahu persis rasanya, masih keingetan sampai sekarang. Saya dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Bahkan sampai bangun pun saya nggak mau. Saya udah bangun, saya udah sadar itu ya. Tapi saya nggak mau meninggalkan itu karena rasanya enak sekali hadirat Tuhan itu menguasai saya dalam kondisi baru bangun ya. Hadirat Tuhan itu menguasai saya sampai saya berbahasa roh. Saya berbahasa roh, saya merasakan hadirat Tuhan, bukan saya mikir bahasa roh, tapi itu kayak keluar, saya bangunnya justru kayak saya, karena saya mendengar saya berbahasa roh, kayak orang kalau saudara terbangun kalau dengar ngoroknya sendiri ya, saudara pernah nggak bangun tidur kan dengar ngoroknya sendiri? Nah saya itu bangun karena saya mendengar saya berbahasa roh, terus saya bangun, saya lagi berbahasa roh, lagi saya bangun itu. Jadi waktu dalam mimpi itu jelas sekali kedatangan Tuhan Yesus. Dia bilang dalam generasi ini Tuhan Yesus datang dan Tuhan akan nyatakan itu semua. Jadi kalau dalam generasi ini Tuhan Yesus datang, maka kita akan mengalami semua tadi meterai 1, 2, 3, 4, 5, 6, trompet 1, 2, 3, 4, 5, 6. Trompet ke-7 kita diangkat. Ya. Nah, tetapi saudaraku, di dalam mimpi itu jelas. Ya, dalam 10-an mimpi dan penglihatan. Ya, saya jelas bahwa kenapa saya nggak mengalami semua semua musibah itu, semua kutuk-kutuk 7 cawan murka Allah, langit goncang, matahari, kita nggak mengalami ya orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mengapa? Karena kita seperti orang Israel waktu di Mesir, di Goshen. Seluruh Mesir dilanda oleh kutuk tulah dari murka Tuhan, murka Yehova Elohim. Tetapi seluruh orang Israel tidak ada satupun yang mengalami tulah tersebut. Mereka lihat dengan mata kepala sendiri. Jadi nanti Anda akan melihat tulah-tulah itu terjadi di bumi. Tapi saudara nggak akan mengalami.
Itu lebih mengerikan dari kematian. Wahyu tadi katakan, mau mati aja nggak bisa. Coba, saudara nggak mau mati aja nggak bisa. Ya, saya nggak tahu, saudara boleh tafsirkan rekayasa genetik. Kenapa? Mau mati aja nggak bisa. Ya, jadi orang cari mati, tapi mati nggak ada, menjauh dari situ. Jadi itu menderita sekali, ketakutan yang amat sangat. Kayak hari ini, corona itu cuman sebagai contoh-contoh aja, orang ketakutan. Terutama di Eropa, makanya orang Eropa cepat pulih ya, nggak kayak di Indonesia. Orang di Indonesia mah berani-berani, hebat. Orang di Eropa mah semua takut sama corona. Mereka sembunyi, tertib. Nah, kemudian ketakutan, saya bayangin ya, kita di rumah aja nggak boleh datengin tamu. Ada tamu lebih dari 2 datang, lebih dari 3 datang ke rumah kita, polisi lewat, bisa didenda 400 euro. Ya. Jadi saudaraku, nah, kita tidak akan mengalami pengangkatan sebelum, saya ulangi ya, tidak akan ada pengangkatan, tidak akan ada hari kebangkitan sebelum trompet ke-7 dibunyikan. Ya, tidak ada hari kebangkitan, tidak ada pengangkatan sebelum trompet ke-7 dibunyikan, dan setelah trompet ke-7 dibunyikan, itu terjadi laknat, terjadi perang yang luar biasa di bumi, ya, hampir habis semua, tapi kemudian kita dibangkitkan, yang mati dibangkitkan, dan kita dirubah dalam tubuh kemuliaan, masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Kita nggak mengalami penghancuran itu, dan sisa-sisa orang di dunia yang masih hidup, masuk dalam kerajaan itu 1000 tahun bersama kita, tapi mereka masih dengan daging dan darah, sementara kita dengan tubuh kemuliaan masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Lalu apa yang terjadi selama 7 tahun antikris itu? Kita akan mengalami aniaya. Sebab Yesus bilang, kamu akan dibenci segala bangsa, bukan cuma satu bangsa. Kenapa? Tadi kita lihat ya, dalam Wahyu 9 ayat 20 dan Wahyu 16, tadi ya, manusia mengutuki Tuhan, dan mereka tahu kita percaya Tuhan Yesus. Ya, manusia nggak tambah bertobat, malah tambah ngutukin Tuhan. Tambah nyari-nyari kita, cari-cari. Nah, kita dianiaya dan dibunuh. Makanya tadi, ya, banyak dipenggal. Lihat, dipenggal ya hukumannya ya, bagi orang yang percaya Yesus di Syria itu, di Syria, di Irak, orang yang percaya Yesus itu hukumannya dipenggal, digorok. Ya, itu hukumannya bagi kita. Ya, kita paling mati. Tapi kita matinya langsung mati. Saudara lihat, ditembak, mati. Tapi kalau saudara lihat orang-orang yang mulai dari Wahyu 6 sampai ke Wahyu 16 ini, mengalami meterai 1, 2, 3, 4, 5, 6, sangkakala 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mereka mengalami itulah di Mesir. Begitu. Jadi, itulah one world, satu pemerintahan dunia. Itulah kalau ketika mereka sudah disuruh pakai 666 dan disuruh menyembah, disuruh menyangkal Yesus. Ya. Nah, itu nanti ada 2 saksi Allah. 2 saksi Allah tadi adalah orang Kristen dan orang Yahudi yang punya Torah di hatinya. Jadi dia mau nggak mau dia percaya Yesus kan, percaya Torah. Orang Yahudi, tapi jelas itu kelompok Yahudi dan ini kelompok non-Yahudi yang Kristen. Itulah 2 saksi Allah, 2 pohon zaitun tadi. Dalam Zakaria 4 dan apa tadi ada ayatnya ya, sudah saya sebutkan tadi. Oke. Jadi saya menjawab kronologis, kita mulai dari kejadian Adam dan Hawa ya. Kemarin heavens and hell kita sudah jelas ya urut-urutannya. Nah, kronologisnya dari kejadian 2, manusia keluar. Nanti kita akan belajar, manusia itu bukan diusir keluar dari Eden, tapi dia diutus keluar dari Eden. Karena di Eden mereka tidak bisa bermultiplikasi. Mengapa di Eden tidak bisa bermultiplikasi? Karena tidak ada tesuka. Ya, tidak ada birahi. Ya. Di Eden mereka melakukan, mereka diberi firman, mereka dirawat sampai mereka dipersiapkan. Kemudian Elohim mengutus mereka. Kata yang sama dipakai mengutus Adam dan Hawa, dikata salah. Seperti waktu Yehova Elohim salah Musa ke Mesir. Ya. Musa diutus ke Mesir, Adam dan Hawa diutus ke dunia yang terkutuk ini. Dan kalau saudara buka bahwa dunia yang terkutuk itu akan berterima kasih kepadamu. Ya, saudara lihat dunia yang terkutuk ini, yang celaka ini kemudian berterima kasih karena menjadi gembur, menjadi subur, diolah, dikelola oleh manusia. Ya, sama seperti ketika orang Israel masuk tanah perjanjian, itu dikelola sehingga Israel itu menjadi tanah yang subur. Sama seperti hari ini ketika ada negara Israel,
Kalau saudara lihat, Yerusalem, Tel Aviv itu dulu kering kerontang, kotor, dan hancur. Tapi begitu ada negara Israel di sana, maka negara Israel itu memberkati seluruh dunia. Tanah Israel adalah tanah yang paling subur di dunia, lebih subur dari Indonesia. Ya, buah-buahannya, semua tersubur. Bahkan orang Israel memberkati Ethiopia. Ethiopia dari kelaparan yang membabi buta, kelaparan yang amat sangat. Hari ini Ethiopia 20 besar eksportir pertanian di dunia. Hanya dalam waktu 10 tahun atau 20 tahun, saya lupa ya. Ethiopia menjadi 20 besar eksportir pertanian. Tanah yang terkutuk itu akan berterima kasih kepadamu. Ya, di Kejadian 3 ayat 17 kalau nggak salah. Nah, kemudian saudaraku, itulah perjalanan. Mereka kemudian Kejadian 6, Nadia. Iblis berusaha, pembandingnya adalah Wahyu 12. Maka si naga ini berusaha membinasakan wanita, yaitu Hawa, keturunannya Hawa. Terus dia semburkan sungai dari mulutnya. Tapi bumi membuka dan mereka selamat. Dan mereka selamat. Nuh dan keluarganya selamat dari kejaran iblis, dari pembunuhan iblis. Lihat Kejadian 3, aku akan membuat permusuhan antara keturunan wanita ini dengan keturunan si iblis. Ya, itu hubungannya itu ya. Dan Tuhan peliharakan selama satu masa, satu kairos, 1000 tahun, 2 kairos dari Abraham, 1 kairos 2000 tahun dari Adam sampai Abraham, itu belum ada perjanjian. Mengapa ada 1 kairos dan 2 kairos? Karena Abraham sampai ke Yesus dan Yesus sampai ke hari ini. Kita menikmati perjanjian Abraham. Ya, Abraham akan menjadi berkat bagi segala bangsa, bapa segala bangsa. Abraham sampai Yesus, Yesus sampai hari ini. Itu 2000 tahun, 2000 tahun. Itu 2 kairos. Dan kemudian setengah kairos, yaitu kerajaan 1000 tahun. Nah, sekarang kita masuk dari mulai zaman air bah, kemudian sampai, dari mulai zaman sebelum air bah, yaitu tahun 3500. Air bah itu baru mau datang. Di situ ada yang namanya bangsa raksasa. Ya, itu ada tempatnya ada di Erech atau sama dengan Irak. Itu ada di Babel. Itu abad ke-35 sebelum Yesus. Ada bangsa raksasa Nephilim, maka anak-anak Allah datang pada anak-anak manusia, lahirlah bangsa raksasa. Kemudian ada Nimrod, Kejadian 11. Ya, ada Tower Babel, itu ada di Erech Babel itu. Kejadian 11. Itu abad ke-21. Terus ada lagi Nabukadnezar, ya, dan Nebukadnezar. Itu Babel Neo-Babilonia, abad ke-7, ya, sampai dengan penghancuran Yerusalem, abad ke-6, sebelum Kristus. Kemudian abad ke-7, kebangkitan bangsa Arab, itu bukan di Mekah. Mekah itu nggak ada. Mekah itu tidak pernah ada di ini ya, di peta dunia sebelum tahun 800. Kebangkitan bangsa Arab itu ada di Irak, di Babel, oleh Khalifah Abbasiyah, keluarganya Muhammad Hashimid. Ya, lihat saudara, the last caliphate. Jaraknya dari 35 ke abad ke-35 sebelum Yesus sampai abad 21, 14. Dari abad 21 sampai ke abad ke-7, itu 14 abad. Dari abad ke-7 sebelum Yesus sampai abad ke-7 setelah Yesus, itu 14 abad. Jaraknya selalu 14 abad. 14, 14, 14. Kita ingat Matius 1. 14 keturunan, 14 keturunan, 14. Itu adalah angka generasi. Ya. Jadi setiap generasi itu roh Babel itu ada di dalam. Roh Babel itu apa? Roh agamawi, spirit apa, simbol-simbol, ritual-ritual yang mengelaburkan kita dari kepada Elohim yang sesungguhnya. Kita itu tidak boleh menyembah Elohim dengan perantara lain selain Yesus. Tapi kita kemudian taruh patung, taruh simbol, taruh tabut, tiruan, taruh mahkota, taruh tongkat, taruh apalagi tumen, semen, minyak urapan, air suci, itu menjadi simbol-simbol Elohim, kehadiran Tuhan Yesus. Seorang pendeta yang saya pernah temu di Belanda, dia ngomong dengan sangat, dan saya cukup kaget, tapi saya nggak membantah. Nggak mungkin orang bisa merasakan Tuhan kalau nggak memakai media, air suci, patung. Kita butuh sesuatu untuk dipegang. Kalau orang Indonesia bilang jimat. Kalau orang Eropa
Itu bilang sesuatu media namanya. Kalau orang Indonesia bilang jimat. Nah, itulah Babel. Karena Babel membawa Anda bukan kepada, pokoknya bukan masalah pada iblis kepada lainnya, bukan. Pokoknya supaya Anda dibelokkan daripada Yehova Elohim yang kita kenali dalam Yesus Kristus. Namamu yang kau berikan padaku. Jadi nama Yehova diberikan kepada Yesus ya. Yehova Yasya ya. Ya, Bang Damaris kemarin dia bagus sekali dia jelaskan. Semua nama Yesus itu sudah ada. Setiap kali ada bilang Yehova menyelamatkan, Yehova Yasya, itu nama Yesus semua tuh, Yesus. Ya, Yehova Yasya itu kan Yesus kan. Jadi sepanjang perjanjian lama itu semua banyak Yehova Yasya itu. Yesus itu disebut di perjanjian lama. Nah, itulah nama yang diberikan kepada Yohanes 17 ayat 11. Namamu, nama Yehova yang diberikan kepada Yesus. Dan roh Babel ini membelokkan kita dari penyembahan kepada Elohim yang sejati, tapi dibelokkan kepada media-media, kepada ritual, kepada simbol. Dan yang paling syarat dengan simbol itu adalah Islam. Syarat Katolik dan Islam. Itu syarat dengan simbol-simbol dan ritual-ritual. Ya. Katolik syarat dengan simbol, ya patung-patung. Islam syarat dengan ritual. Harus sholat begini, harus begitu. Kalau nggak begitu, nggak sah, batal, dengan segala macam aturan-aturannya. Sementara Yesus membatalkan. Tadi bilang ya, semua korban sehari-hari semua dibatalkan oleh Yesus dalam Daniel 9 tadi. Lihat, jadi itu ada dalam setiap generasi. Setiap kali Tuhan kasih firman-Nya, Tuhan kasih perjanjian kepada Adam, ya perjanjian dalam Kejadian 3, manusia kemudian dia merubahnya menjadi perjanjian daging, perjanjian roh dijadikan perjanjian daging. Sehingga manusia yang harusnya mengetahui kebaikan dan kejahatan, itu kemudian diselewengkan, kecenderungan hatinya menjadi jahat. Ya, mengetahui benar dengan salah itu bukan suatu hal yang jahat, tetapi manusia membuatnya menjadi jahat. Bahkan hakim-hakim di dunia pun bisa dibeli untuk membedakan benar dan jahat, dibeli, maka dia jadi jahat. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Nah, perjanjian dengan Adam, perjanjian dengan diulangi lagi, pelangi. Ya, dunia itu bukan hitam dan putih, ada warnanya. Pelangi mejuku hibiniu, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Ada warnanya, kamu nggak boleh menghakimi. Pengetahuan benar jahat itu untuk hidup kita dalam kekudusan, bukan untuk menghakimi orang lain. Tapi kemudian manusia tambah jahat. Kejadian 11, dia bikin menara Babel, dia sombong, dia pikir dia tahu, dia konsep Allah. Kalau Allah bisa dikonsep, maka Allah bisa diproduksi. Manusia mengkonsep tumbuhan, maka manusia mengkonsep mesin, dia bikin pesawat terbang. Dia bikin pesawat antariksa, dia bikin robot. Manusia mengkonsep tumbuhan dan binatang, dia bikin cloning, kultur jaringan. Manusia mengkonsep manusia, dia bikin manusia. Manusia mengkonsep Tuhan, dia bikin Tuhan. Konsep Tuhan ini sudah ada dari zaman Nimrod, dibuat sama manusia. Dan itulah dibuat sama roh Babel ini. Mengkonsep Tuhan. Hillel pencakan, aku mau seperti Elohim, aku mau naik ke gunung Tuhan. Si Elohim bilang, Yesaya 14, ayat 7-14. Buang Hillel ini. Dia tahu rahasia sorga. Hillel ini tahu rahasia sorga. Dia melihat, dia dekat dengan Elohim. Oh, ternyata Yesus cuma begitu doang. Dia pikir begitu doang. Kemudian saya juga bisa. Dia berkonsep. Maka dia ajarkan manusia konsep tentang agama. Agama adalah sebuah konsep Babel. Semua agama di dunia itu berasal dari Babel. Ya, dengan ciri-ciri Babel. Coba amatin. Bahkan Katolik pun berasal dari Babel. Helenisme. Ya. Kecuali. Bahkan Yudaisme. Kenapa? Karena Yudaisme bertumbuh sejak mereka dibuang ke Babel. Mereka balik ke Yerusalem. Spirit Babel ini dibawa. Ritual, simbol-simbol. Ya, dibawa. Simbol-simbol dalam ininya mereka. Aturan-aturan yang nggak sesuai Torah lagi, tapi adalah aplikasi dari apa yang mereka dapatkan dari Babel. Makanya ada Talmud Yerusalem, ada Talmud Babel. Itu semua adalah terjemahan dari apa ketika mereka hidup dari Babel. Dibawa dan mereka turun-temurun dan diajarkan. Makanya Yesus marah-marahin mereka. Mereka tidak sujud kepada manusia, tidak sujud kepada patung. Tetapi mereka datang kepada Allah ilusi para ahli Taurat dan Farisi ini. Dan Yesus maki-maki. Dimaki sama Yesus, dikutukin. Wah, itu penyesatan yang luar biasa ya. Memang mereka tidak sama ya dengan orang Islam. Mereka memang tidak sujud kepada patung. Tapi itu penyesatan yang luar biasa dibawa kepada ilusi, sebuah ilusi Allah konsep Unitarian. Unitarian, binitarian, trinitarian, taritarian, semua adalah konsep tentang Allah. Itu adalah Babel. Ya, ketika saudara bisa mengkonsep Allah, maka saudara akan membuat Allah. Saya pikir Allah itu seperti ini. Jangan pikir begitu. Nah,
Jadi itulah kejadian 11. Nimrod menyesatkan Babel. Itu mulai dia declare roh Babel, Bab-el, gerbang Allah. Kemudian mulailah masuk ke perjanjian Abraham. Perjanjian Abraham dimulai, kejadian 12. Dan mulai dari kejadian 12 digenapi di dalam Yesus perjanjian itu. Mulai dari kejadian zaman Adam sampai zaman Yesus, semua orang pergi ke Hades kalau mati. Tapi begitu zaman Yesus, semua orang pergi. Orang percaya pergi ke paradiso, orang tidak percaya dia pergi ke Hades, ke Seol. Kemudian Yesus berjanji nanti akan ada hari kebangkitan. Orang-orang akan dikumpulkan. Kemudian masuklah kita. Tapi sebelum itu ada masa yang berat, ada tribulation, great tribulation, kesusahan besar. Itu ada masa 7 tahun. Ya, ada 42 bulan dan 1260 hari. Dibedakan ya, 42 bulan lamanya dan ditambah 1260 hari. Makanya disebut dengan 7 tahun. Ya, selama 42 bulan dan 1260 hari. Tetapi bedanya, tadi ada yang 3,5 masa. Nah, itu adalah 1 masa 2000 tahun, 2 masa 2000 tambah 2000, dan 1 masa, setengah masa itu 1000 tahun. Ya, jadi 7000. Nah, sekarang kita masuk ke dalam 7 tahun, yaitu 3,5, 42 bulan kan 3,5 tahun. 1260 hari, itu 3,5 tahun. Kata hari itu dipakai selalu untuk orang kudus. Kata bulan itu dipakai untuk orang untuk musuh, untuk lawan. Jadi setelah masa 42 bulan ini, 1260, 2 saksi Allah ini akan berduka. Karena dia declare setelah 42 bulan dia injak-injak tempat kudus, Yerusalem, ya, orang-orang antikris ini, kemudian declare orang-orang kudus, kita orang-orang kudus, kita langsung berdoa, kita bernubuat terus, saya hari bernubuat, saya bernubuat, kita berdoa, 1260 kita mengenakan kain kabung. Dan kita dibunuh semua, digorok, seperti lazimnya orang-orang Islam menggorok, memenggal. Ya, makanya dibilang yang dipenggal dalam Wahyu tadi itu orang-orang yang mati dipenggal tadi banyak itu tadi kan, dan martir-martir itu yang mati dibunuh. Nah kemudian itulah saat itu 42 bulan itu dia declare si Al-Mahdi ini itu menjawab juga pertanyaan tadi orang-orang Islam. Mungkinkah orang Islam ini tiba-tiba bangkit? Mungkin. Hari ini mereka merapat ke negeri naga Cina, kebangkitan naga tahun 2000 Cina ya. Hari ini negara-negara Arab merapat ke Cina dan Cina membiayai Afrika dan Arab. Bagaimana cara Cina untuk melawan Amerika? Dia cari musuhnya Amerika siapa? Afrika dan Arab. Jadi mungkin nggak Cina punya banyak uang hari ini, kaya raya mereka. Sekali yuan dinaikkan, kalau harga forex ya, yuan dinaikkan, mata uang Cina, renminbi dinaikkan, Amerika kolaps. Langsung kolaps. Karena hutang Amerika besar sekali. Dan Cina dari sejak tahun 2000 sampai hari ini tidak pernah menaikkan renminbi-nya. Dan itu sudah dikomplain seluruh dunia. Tapi nggak mau. Karena begitu dinaikkan, seluruh negara nggak ada yang bisa bayar sama Cina. Akan terjadi tinggi sekali. Negara-negara sana akan terjadi deflasi. Dan di Cinanya akan menghutangi banyak sekali. Dan itu strategi Cina untuk membeli negara-negara ini dari dunia. Dan Cina akan bekerjasama dengan Arab. Udah jelas, itu di depan mata hari ini kita Cina. Dan Cina adalah bangkitnya Sang Naga. Dan Sang Naga ini ngobatin orang-orang Arab ini. Arab ini hari ini bangkrut ya, minyaknya habis. Minyak di Arab hari ini sudah habis. Orang-orang Arab sekarang sedang panik. Amerika punya minyak. Ya, Cina punya minyak. Amerika punya minyak hari ini. Harga minyak di Amerika turun. Tapi Arab sekarang bangkrut, sedang dalam bangkrut ya. Dan sekarang mereka lagi mendekat ke Cina, investasi ke Cina, dia bayar sebelum mereka habis, mereka bayar ke Cina. Dan Cina akan membangkitkan negara-negara Arab ini. Itu yang akan terjadi. Dan kemudian maka negara-negara Islam ini akan menjadi kuat. Ya. Dan akan muncul salah satu dari mereka akan muncul. Dan salah satu dari mereka itu mungkin adalah salah satu dari orang yang pernah saya baptis. Karena mereka harus selalu berasal dari kita. Ya, harus berasal dari kita. Jadi secara hurufiah juga mereka benar-benar ada di antara kita. Dan kemudian dia declare, hari ini ada orang-orang Salafi yang dia tahu persis kultur Eropa. Dan dia bertindak berbahasa Eropa. Dia berpakaian seperti Eropa, tapi mereka orang-orang Salafi yang sangat licik. Dan mereka masuk ada di pemerintahan, ada di LSM, ada di partai politik, ya bahkan mereka ada yang menyamar menjadi Kristen, ya ada yang pura-pura dibaptis, segala macam kita nggak ngerti dan mereka tahu sekali semua kita.
Loh, kok mereka mau dibaptis? Iya, buat mereka jadi Kristen itu gampang. Jadi Islam, bersyahadat saja. Mereka murtad. Terus kemudian untuk baliknya, bersyahadat aja. Ya, kayak Yudi Mulyana sama si Ali Makus dulu kan. Caranya Islam kan gampang banget. Mungkin bersyahadat di depan mereka udah Islam langsung. Orang-orang yang dulu takut sama Muhammad mau dibunuh, oke, langsung mereka bersyahadat. Mereka selamat dari bunuh. Ya, sama sekarang orang-orang ini terus supaya mereka jangan dibunuh sama orang Islam, mereka bersyahadat saja, selesai dari Islam. Dan mereka adalah salah satu dari kita yang kita baptis, yang pernah kita baptis, yang mungkin dan mereka itu pokoknya antikris ini salah satu dari kita. Ya, itulah kronologis seperti itu. Kemudian masuklah 42 bulan. Ya, mereka menginjak kota-kota kudus. Mereka mulai bertingkah nih orang-orang ini karena mereka punya one word. Mereka punya satu dunia, satu pemerintahan, satu bahasa. Lihat, hari ini orang-orang Arab pergi ke sini ke Eropa. Orang Eropa dulu nggak kenal bahasa Arab. Hari ini orang-orang Eropa kalau kan ada proyek untuk kemanusiaan untuk orang ini. Mereka harus bisa bahasa Arab apa segala macam. Kadang orang-orang Arab ini susah berbahasa Eropa. Ya, dari semua orang yang saya injili di Eropa ini, yang imigran-imigran ini, hanya bisa dihitung jari yang mereka bisa mau berbahasa Belanda dan berbahasa Jerman. Ya, kenapa mereka nggak perlu berbahasa Belanda, berbahasa Jerman? Mereka punya komunitas di sini yang berbahasa Arab. Ya, makanya di Jerman itu semua mereka sekarang dipanik karena mereka semua pakai bahasa Arab dan banyak orang berusaha ikut-ikut pakai bahasa Arab. Orang Eropa ini mulai. Jadi satu dunia, satu bahasa itu banyak mustahil. Nanti Eropa pun akan berbahasa Arab, bukannya nggak mungkin. Sekarang taruhan bagi orang-orang seperti saya dan para pemberita Injil lainnya di Eropa ini untuk kita panen dulu sama mereka, tuai dulu, setelah itu urusan Tuhan. Nah, itu yang terjadi kronologisnya, itu menjawab tadi kronologisnya. Kemudian dia berdiri, sayalah antikristus. Dia declare, seperti dalam 2 Tesalonika tadi, dia declare, sayalah antikristus. Dia declare, dia menyatakan dirinya. Karena kekuatannya menang sudah nggak ada lagi. Wah, kita mulai meratap, kita mulai doa puasa, kita mulai berbuat, kita mulai militan. Dan kita dianiaya, kita disuruh menyembah 600 tahun, kita nggak mau, kita dipenggal, digorok. Tapi kemudian Tuhan menghukum mereka dengan meterai 1, meterai 2, meterai 3, 4, 5, 6. Semua tulah di Mesir, trompet 1, trompet 2, trompet 3, 4, 5, 6. Sampai klimaksnya, mau trompet ke-7, kita diangkat dulu. Dan itu bumi dikutuk dengan luar biasa. Dan kita masuk kerajaan 1000 tahun, sisa-sisa orang terkutuk yang masih lolos, yang masih hidup bertahan hidup, selalu ada orang survive. Mereka pindah ke kerajaan 1000 tahun, dan kita yang memerintah mereka.